Adik-adik, kita masuk pada materi cahaya dan alat optik. Nah, apa itu cahaya? Cahaya merupakan sinar yang terpancar di seluruh tempat di mana menghasilkan suatu cahaya walaupun tidak mempunyai wujud. Namun cahaya yang ada di sekitar kita atau yang terpancar bisa kita merasakannya walaupun wujudnya tidak ada. Nah, sifat-sifat daripada cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya bisa merambat, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Dan keempat, cahaya merupakan juga gelombang elektromagnetik. Nah, bagaimana itu dikatakan cahaya yang merambat? Misalnya, ini ada satu lilin dan satu korek api. Bagaimana cahaya daripada lilin ini kalau dinyalakan? Apakah cahayanya merambat? Kita coba ya. Nah, cahaya daripada lilin ini, cahayanya merambat dengan lurus. Ya, cahayanya merambat dengan lurus dan bisa menerangi tempat jika seandainya kita berada ini di keadaan yang gelap. Nah, inilah salah satu contoh daripada sifat cahaya yang merambat. Dan kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini cahaya ini juga bisa dipantulkan atau memiliki juga sifat dapat dipantulkan, dan jika menumpuk di suatu bidang, pemantulan daripada cahaya bisa berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Apa itu pemantulan baur? Baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Sedangkan pemantulan cahaya yang teratur itu terjadi ketika cahaya dipantulkan oleh bidang rata, seperti cermin. Nah, contohnya kita ambil di sini yaitu pemantulan cahaya yang teratur. Contohnya di sini adalah cermin. Ini sebuah cermin. Kalau kita pantulkan cahayanya, ya, kita luruskan dari samping, tentu saja cahayanya ini terpantul. Cahayanya bisa ke atas. Ya, terpantul cahayanya seperti begini. Ya, seperti begini. Cahayanya akan terpantul ya. Nah, itu contoh daripada cahaya dapat dipantulkan. Kemudian ada lagi sifat daripada cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya bisa dibiaskan dengan dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Gelas yang berisi air. Ada satu bahan lain atau benda lain, kita masukkan ke dalam begini. Nah, tadi benda ini bentuknya atau wujudnya ini sepertinya kelihatan kecil. Setelah kita memasukkannya ke dalam air ini, inilah yang terjadi, dia membias. Bisa kita lihat biasnya seperti pada gelas ini. Ketika kita memasukkannya, ya, seperti beginilah bentuknya. Nah, ketika kita memasukkan, seperti kita lihat benda yang ada di dalam air ini bertambah ukuran.
begini ada di contohnya. Kemudian contoh terakhir atau sifat yang terakhir yaitu cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Ini contohnya ya. Ini contoh yang alaminya. Matahari yang terpancar. Matahari yang terpancar melalui ruang angkasa. Seperti yang kita rasakan saat ini. Ya. Cahaya matahari bisa kita rasakan setiap hari. Inilah contoh daripada cahaya gelombang elektromagnetik. Jadi adik-adik, inilah contoh-contoh sederhana yang bisa kakak berikan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang sederhana. Dan kakak saat ini mau adik-adik untuk mencoba dan melaksanakannya. Bagaimana itu contoh daripada cahaya yang merambat, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan terakhir adalah cahaya gelombang elektromagnetik. Nah, ini marilah kita presentasikan untuk pertemuan berikutnya ya. Ini dibahas dalam bentuk berkelompok ya. Kakak nanti bagi kelompok menjadi 4 dan judulnya setiap satu kelompok itu beda-beda ya, sesuai dengan sifat daripada cahaya ada 4. Nah, di sini kakak mengakhiri pertemuan kita ini, dan semoga bisa dipahami dan dimengerti apa daripada sifat-sifat cahaya yang kakak sampaikan, dan pada pertemuan berikutnya sudah bisa kita mempraktekkan dan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan petunjuk yang kakak sampaikan kepada adik-adik semuanya.